Baik covert narcissistic alias narsistik terselubung maupun overt narcissistic, keduanya pandai bermain drama. Bedanya, kalau overt narcissistic, tipe yang meledak-ledak di depan umum. Lihat gue, pencapaian gue bla bla bla. Nah, kalau yang covert narcissistic adalah master penyamaran, lebih kayak ninja. Kamu bisa nggak sadar kalau mereka berbahaya sampai kamu sudah terjerat terlalu dalam. Covert narcissistic atau narsistik terselubung punya kebutuhan yang sama besarnya dengan tipe narsistik lainnya. Mereka punya obsesi kontrol, haus validasi, dan merasa paling hebat. Tapi bedanya, covert narsistik lebih sabar. Mereka tahu kalau mereka terlalu agresif atau sombong secara terang-terangan, orang-orang bakalan kabur. Covert narcissistic menyukai supply yang penyabar, seperti empat. Covert narcissistic bukan tipe kutu loncat seperti overt narcissistic. Jadi, ketika menemukan perfect supply, mereka akan coba menahannya selama mungkin. Itulah sebabnya covert narcissistic bermain jangka panjang. Mereka sengaja menyembunyikan sifat aslinya supaya kamu tetap jadi supply mereka. Mereka ingin kamu terus memuja dan memasok ego mereka tanpa kamu sadar jika sedang dimanfaatkan. Seiring waktu, rencana mereka bisa terungkap. Tetapi awalnya, kamu mungkin tidak menyadarinya. Nah, faktor-faktor apa yang membuat kamu tetap terikat pada si covert narcissistic? Misalnya, dalam hal pekerjaan, misalnya si covert narcissistic adalah rekan kerja atau bos yang nggak bisa kamu hindari karena kamu butuh gaji. Atau adanya ikatan darah atau keluarga, di mana si covert narcissistic adalah pasangan atau orang tua atau anak kandung atau bisa juga saudara kandung. Kamu merasa harus bertahan demi keutuhan keluarga atau kamu merasa memiliki kewajiban baik secara moral maupun finansial atau lainnya untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Di sini, si covert narcissistic merasa aman karena mereka tahu kamu nggak bisa kemana-mana. Menurut Dr. Les Carter, pola permainan jangka panjang si covert narcissistic didasarkan pada dua elemen yang menyertainya, yaitu intermittent reinforcement atau pemberian harapan palsu yang kemudian si narsistik perlahan-lahan menarik kamu ke dalam elemen kedua, yaitu trauma bonding atau ikatan trauma. Nah, elemen yang pertama, intermittent reinforcement atau pemberian harapan palsu. Si covert narcissistic akan membuat kamu berpikir, saya bersama kamu, saya ada di sisi kamu. Padahal sebenarnya tidak. Mereka sengaja membuat suasana yang konsisten dalam ketidakkonsistenan. Sesekali, si covert narcissistic bakal manis banget. Kalian ketawa bareng, curhat bareng, atau lancar ngerjain proyek bareng. Ini membuat kamu berpikir, oh ternyata dia orang baik kok. Masih ada harapan. Selanjutnya, begitu kamu mulai merasa nyaman, si covert narcissistic bakal berubah jadi dingin, ngasih bahasa tubuh, ekspresi wajah tidak suka, atau sinyal-sinyal penolakan, atau menggunakan momen tertentu untuk membuat kamu merasa telah mengecewakan mereka. Si covert narcissistic memberi kamu banyak pesan yang campur aduk dengan harapan yang terputus-putus. Tujuannya membuat kamu bingung, kamu jadi ragu sama penilaian diri sendiri, dan akhirnya kamu bakal kerja lebih keras lagi,
buat menyenangkan si covert narsistik, supaya hari-hari baik itu datang lagi, seolah bermain judi, kalah melulu. Tapi sekali menang kecil, kamu ketagihan buat main lagi. Kemudian, elemen kedua adalah pembentukan ikatan trauma yang lambat dan stabil. Kamu mungkin sempat berpikir, saya ingin menjadi diri saya sendiri yang bebas. Tapi, seiring berjalannya waktu, ketika kamu bersama si narsistik terselubung ini, kepercayaan diri kamu dalam pengambilan keputusan mulai terkikis. Saya tidak yakin apakah rencana saya untuk pergi itu tepat. Kayaknya kalau nggak ada dia, gue nggak bisa apa-apa. Atau gue mending nanya dia dulu deh, biar nggak salah. Kamu dibuat merasa berutang budi atau merasa nggak enak buat pergi. Padahal kamu lagi dipermainkan. Semua perilaku, kepercayaan, dan prioritas hidupmu mulai kamu saring lewat kacamata si covert narsistik. Kamu memprioritaskan kepentingan si covert narsistik di atas kepentinganmu. Kamu nggak lagi jadi diri sendiri karena takut bikin si covert narsistik kecewa atau marah. Ini berarti si covert narsistik berhasil membuat kamu merasa rendah, tidak pantas, supaya mereka tetap merasa superior. Ketika kamu kesal, kamu kerap berharap dalam hati, kenapa sih kita nggak bisa akur kayak dulu lagi? Padahal gue udah ngelakuin ini itu buat lo. Kamu dikasih rasa sayang sedikit-sedikit, supaya kamu gak sadar kalau sisa waktu kamu lagi dihancurkan pelan-pelan. Jadi guys, kalau kamu merasa harus selalu berjalan di atas kulit telur, di mana kamu terus-menerus merasa bingung, merasa seperti sedang dipermainkan, merasa berada dalam permainan tebak-tebakan, merasa serba salah, merasa kurang aman, tetapi kamu tidak bisa keluar, sekaligus mengalami dua elemen tadi, yaitu intermittent reinforcement dan trauma bonding. Ketika kamu bersama seseorang, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam permainan jangka panjang seorang covert narsistik. Salah satu ciri khas narsistik terselubung atau covert narsistik adalah cara mereka membuat kamu merasa nggak pernah bagus. Memang, covert narsistik tidak berkata lantang saat menghina kamu, tapi mereka menggunakan isyarat lewat tindakan atau sindiran halus, dan pesannya jelas, usaha lo bagus, tapi lo tetap nggak selevel sama gue. Lalu, adakah efeknya ke kamu? Yap, kalau kamu tidak memahami narsisme, kamu bisa terjebak dalam siklus bargaining, di mana kamu berpikir, apalagi yang harus gue lakukan supaya dia senang? Bagaimana caranya supaya gue tetap dianggap baik di mata dia? Tanpa sadar, kamu sedang membangun ikatan negatif dengan si narsistik. Dari luar, mungkin ada orang lain yang menyadari jika kamu seolah seperti mainan yang dimainkan sesuka hati sama si covert narsistik. Bayangkan si narsistik ini sebagai sutradara. Selain mengarahkan dan mengontrol, si narsistik merasa berhak menulis skrip naskah hidup kamu, suplainya. Dia telah menulis naskahnya dari awal sampai akhir, dan kamu gak punya hak untuk merevisi naskah hidupmu sendiri. Kamu pasti pernah, bahkan mungkin sudah berkali-kali, kamu coba mengajaknya untuk diskusi serius. Kayaknya hubungan kita atau proyek ini bisa lebih bagus kalau begini begitu bla bla bla. Tapi
pasti langsung disangkal. Kamu baru ngomong aja, langsung dipotong. Atau si narsistik langsung menyudahi obrolan dan kabur. Si narsistik gak bakal mau dengerin saran kamu. Seterang benderang apapun kebenarannya, narsistik yang keras hati gak bakalan terima. Bagi si narsistik, mereka sudah tahu yang terbaik. Si narsistik sudah menentukan peran kamu, yaitu NPC forever. Masa iya guys, kamu jadi NPC alias figuran dalam kisah hidupmu sendiri ketika bersama seorang narsistik. Semua perilaku, kepercayaan, dan prioritas hidupmu diarahkan untuk mengabdi pada si narsistik. Kalau kamu berusaha jadi MC dalam kisah hidupmu, itu berarti kamu berusaha keluar dari naskah yang dibuat si narsistik, dan narsistik tidak suka itu. Kemudian ada jebakan optimisme. Terkadang ada momen-momen yang menimbulkan harapan. Wah, kayaknya hubungan kami mulai membaik. Ada secercah harapan, tapi perasaan positif itu nggak akan pernah bertahan lama. Ketika kondisi memburuk lagi, kalian berantem lagi, polanya selalu sama. Semua itu salah suplai kamu. Logika si narsistik adalah hubungan ini bakal oke-oke aja kalau bukan karena kelakuan lo yang banyak protes. Lo nggak bisa diatur. Tapi tentu saja si covert narsistik tidak akan mengatakannya dengan lantang, kecuali dia emosi dan keceplosan. Jadi narsistik yang merasa perfect nggak mau introspeksi diri. Si narsistik akan melemparkan tuduhan atau membuat kamu merasa malu. Terkadang penghinaan kepada kamu itu halus dan terkadang sangat jelas. Atau bisa juga si narsistik akhirnya ngaku salah. Eits, jangan senang dulu. Mereka mungkin bilang, sorry, gue emang keterlaluan pas marah tadi. Atau mungkin gue kurang peka sama lo. Tapi perhatiin deh guys, biasanya ini cuman pengakuan dangkal, cuman di permukaan. Karena gak butuh waktu lama, si narsistik bisa menarik ucapannya lagi, backtracking. Atau malah menyalahkan keadaan. Gue marah gara-gara lo bla 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 bla. Ujung-ujungnya, si narsistik tidak mau bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan. Kamu pun terpaksa jadi montir hubungan. Sementara si narsistik merasa tetap sempurna. Malah kamu yang terpaksa berubah mengikuti kemauan si narsistik. Kamu diprogram untuk selalu merasa bersalah, selalu merasa kurang berharga, dan selalu merasa butuh validasi dari si narsistik. Ini bagian dari trauma bonding. Ini cara si narsistik memecut kamu supaya kamu berusaha lebih keras untuk disukai olehnya. Mereka nuntut kamu untuk setia mati-matian. Tapi begitu giliran mereka, loyalitas si narsistik cuman sementara dan ada syaratnya. Gak ada yang namanya timbal balik yang setara. Dalam permainan jangka panjang ini, ada dua hal aneh yang sebenarnya menandakan red flags dari si covert narsistik. Yang pertama, si narsistik alergi sama kesuksesan kamu. Mereka jarang banget atau bahkan gak pernah ngasih apresiasi tulus atas keberhasilan kamu, atau tidak pernah memberikan mental support atau sekedar menyemangati. Kenapa? Karena kalau kamu bersinar, mereka merasa terancam. Mereka baru merasa superior jika meredupkan cahaya kamu. Di naskah si narsistik, cuman mereka yang boleh jadi bintang utama. Yang kedua, sekalinya ngasih pujian, malah ditarik lagi. Hah?
Jadi si narsistik kadang ngasih umpan berupa hadiah atau pujian manis, tapi nggak lama kemudian mereka bakal ngasih pesan atau sinyal. Gak diomongin secara langsung ya. Coba kamu perhatikan diam-diam. Adakah pandangan sinis atau tawa mengejek dari si narsistik setelah dia memberi pujian atau hadiah, atau bisa juga lewat kata-kata tersirat yang intinya gak jadi deh, gue nyesel baik sama lo, atau gue gak beneran bermaksud memuji lo tadi. Ini adalah taktik push-pull, tarik ulur. Ayo puja gue, tapi jauh-jauh sana. Si narsistik bersikap baik untuk memikat agar kamu mendekat. Tapi ketika kamu sudah dekat, si narsistik malah mendorong kamu menjauh, seolah gak sudi kita mendekat. Meskipun covert narsistik tidak seberisik narsistik tipe lainnya, tapi rasa haus mereka akan kekuasaan atas hidupmu beneran nyata. Kesehatan mental kamu terlalu mahal harganya kalau harus digantungkan pada mood atau skenario seorang manipulator. Kamu punya hak untuk menjadi diri sendiri. Kalau seseorang marah cuman karena kamu berusaha menjadi dirimu sendiri, maka itu bukan hubungan yang layak dipertahankan. Kadang kita punya blind spot atau titik buta yang membuat kita sulit melihat kenyataan. Karena itulah, pengetahuan adalah kekuatan. Untuk lepas dari jeratan ini, berhentilah mengikuti permainan si narsistik. Kamu layak mendapatkan hubungan yang nyata, di mana kamu dihargai karena menjadi diri sendiri, bukan karena apa yang bisa kamu berikan untuk ego orang lain. Serta jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater ya guys. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.